Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi tentang teorema isomorfisme yang merupakan puncak topik ya. Kalau di PAUD itu puncak tema. Ini puncak topik. Kita kaitkan dengan yang sudah kita diskusikan sebelumnya ya. Yaitu kita sudah punya homomorfisme. Kemudian homomorfisme itu punya kernel ya. Nah, masih ingat ya? Jadi kata kuncinya ada homomorfisme, ada kernel. Kemudian sifatnya kernel itu merupakan subgroup normal dari domain, betul ya? Nah, itu direkol kembali. Itu nanti akan kita gunakan ya. Kita review sejenak. Kalau saya punya F ini dari G ke G garis, itu adalah homomorfisme group ya. Homomorfisme, masih ingat pemetaan yang preserve operation ya. Jadi yang mengawetkan operasi, dioperasikan dulu baru dipetakan, sama hasilnya kalau dipetakan dulu baru dioperasikan ya. Kemudian F ini punya kernel ya. Ingat bahwa kernel F itu adalah semua unsur di domain yang dipetakan ke mana? Identitas ya. Jadi ini adalah X anggota domain, sedemikian hingga Fx itu sama dengan identitasnya kodomain ya. Ini adalah. Kemudian hasil yang sudah kita peroleh pada pertemuan sebelumnya bahwa kernel itu adalah subgroup normal dari domain ya. Nah, sehingga kita punya grup faktor atau grup pembagian ya. Jadi dengan demikian kita punya G per kernel F itu adalah grup ya. Ingat bahwa G per kernel F itu adalah isinya koset ya. Ya untuk memudahkan saya sebut aja K itu sebagai kernel ya, biar nggak kepanjangan nulisnya kernel F ya. Berarti kita punya G per K, itu isinya adalah X K ya. Karena X-nya anggota G ya. Ini ya. Nah ini. Nah sekarang kalau saya buat sketsanya di sini ya. Ini G, ini G garis, ini F ya. Kemudian karena G per K itu adalah grup, ya di sini operasinya adalah di-induce atau dipengaruhi oleh operasi di G ya. Masih ingat operasi di grup faktor ya, XK dikalikan YK ya XYK itu ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita buat karena G per K itu grup, kita buat pemetaan dari G ke G per K. Ini kita buat ya. Yaitu pemetaan alamiah. Alamiah itu berarti unsur dipetakan ke kosetnya. X dipetakan ke XK ya. Ini kita sebut pemetaan ilmiah. Alamiah kok ilmiah ya. Alamiah. Pemetaan alamiah. Jadi definisinya ini alamiah itu maksudnya adalah ini ya. Jadi dari G ke G per K, X dipetakan ke kosetnya X ya. Nah, jadi kalau kita beri ilustrasi perubahan nilainya, jadi kalau di sini X, ya, kalau di sini X, oleh F akan dibawa ke Fx, ya. Nah, oleh pemetaan alamiah dibawa ke XK. Nah, itu ya, nilainya yang kita bayangkan. Nah, sekarang kita coba mendefinisikan. Dari sini kita kaitkan ini dengan ini. Apakah menjadi pemetaan gitu ya? Ini kan ada unsur XK. Di sini ada Fx. Nah, kita kaitkan sama-sama X-nya kan? Nah, kita buat ini pemetaan ke sini. Nah, jadi kita nggak tahu apakah yang jadi pemetaan atau tidak.
kita kaitkan dulu ya. Nah, jadi pengaitannya adalah XK kita kaitkan. Loh, dikaitkan dulu ya. Nanti kalau kita selidiki dia sebagai pemetaan ya, saya. Nah, ini kita kaitkan dengan fx pengaitan ya. Kita sebut ini pengaitan dulu ya. Nah, definisikan pengaitan. Pengaitan. Nah, pengaitan itu. Nah, pengaitan itu akan kita klaim bahwa dia merupakan suatu pemetaan satu, kedua suatu homomorfisme. Ketiga, nanti kita lihat ya. Kalau kita mau membuktikan pemetaan atau well defined di sini, berarti kita berangkat dari unsur yang sama, kita buat peta yang sama ya. Mengapa kita perlu curiga? Karena di sini domainnya berisi koset. Ingat, ada kemungkinan unsur yang berbeda, nah, koset yang sama. Padahal di sini hanya tergantung unsur, toh. Nah, artinya apa? Kalau kita punya koset XK sama dengan YK, apakah FX sama dengan FY gitu kan pertanyaannya. Nah, itu ya. Di sini kan tergantung X dan Y saja gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau XK sama dengan YK, artinya apa kemarin? Jika, ayo. Dua koset sama. Nah, di antara 9 sifat itu ya, koset. Ini X inverse Y anggota K, betul? Ya. Paham sampai situ? Kalau lupa dilihat kembali 9 sifat koset yang sudah kita diskusikan ya. Salah satunya ini. Nah, karena ini anggota kernel, berarti jika F X inverse Y sama dengan identitas. Betul? Ya. Identitasnya G garis. Anggota kernel artinya kan dia dipetakan ke identitas. Nah, ini saya jabarkan, berarti ini akan menjadi Fx inverse Fy sama dengan identitas G garis. Yang ini akan sama dengan Fx inverse Fy, betul? Nah, betul ya? Nah, jadi akibatnya apa di sini? Jika Fx sama dengan F. Ya, berarti jika pemetaannya terdefinisi dengan baik, berarti F garis XK sama dengan F garis YK ya. Nah, jadi dengan demikian F yang seperti ini mendefinisikan pemetaan ya, ini. Nah, ini berarti jadi F garis itu adalah pemetaan dari G per K ke G garis. Ini adalah pemetaan. Nah, dengan definisi pemetaannya adalah XK dikaitkan dengan Fx ya. Ya, paham sampai sini ya? Sekarang kita baca ini. Ini kan semuanya bolak-balik ya sifat ini ya. Kalau kita baca dari kiri ke kanan, ini well defined. F garisnya. Kalau kita baca dari kanan ke kiri, F garisnya 1, 1, betul? Loh ya. Ini berarti sekaligus membuktikan well defined dan 1, 1 ya. Kalau kita berangkat dari nilai fungsi sama, ternyata unsurnya sama kan? Nah, ke kiri. Berarti itu kan membuktikan 1, 1. Berarti dari yang tulisan biru ini ada dua kesimpulan ya. F-nya well defined, F garisnya. Yang kedua F garisnya juga 1, 1 ya. Di sini kita selain ini pemetaan dan ya. Paham sampai situ ya? Jadi well defined dan 1, 1 itu kalau kita bisa buktikan bolak-balik, yaitu sekaligus gitu ya. Jadi, tapi nanti jangan dipaksa kalau ada langkah yang memang hanya searah ya jangan dipaksa. Kalau ini kebetulan semuanya mau bolak-balik ya. Ini dari teorema sifat itu ya. Nah ini dari definisi kernel ya. Ini hanya menjabarkan ini ya.
Nah, dengan sifat homomorfismanya, nah ini ekivalen dengan ini ekivalen dengan ya. Kalau itu semuanya ekivalen, berarti memang berlaku bolak-balik semuanya. Nah, kemudian berarti yang kita punyai F garis di sini adalah monomorfisme. Monomorfisme. Morfisme. Privat satu-satu kan? Nah, sekarang kalau ini nanti F-nya kan tidak harus pada ya. Tapi kalau kita batasi nanti kodomenya itu adalah image-nya F, range-nya dari F, ya image itu sama dengan range. Kelas kemarin tuh bingung, image itu apa Pak? Tanya ya. Image itu sama dengan range, sama dengan peta, sama dengan daerah hasil, ya itu nama lainnya banyak ya. Image, ya kalau di bukunya kalian malah pakai FG ya, ya itu sama ya. FG berarti peta dari seluruh domain itu ya image kan ya. Nah sama, itu FG. Kalau di bukunya kalian pakai FG, kalau saya lebih suka pakai image ya, image-nya F ya. Nah, jadi sekarang kalau ini kita ubah gambarnya ya, sekarang ini G garis tidak kita pakai semua, tapi cuma kita pakai hanya pada image-nya saja ya. Jadi ini gambarnya dari G ke sini adalah image-nya F, ini F, ini tetap kali ini ya nggak masalah, ini ke G per K. Nah yang ini ya F garisnya ini. Nah, berarti kalau ke image berarti F jadi pada tuh. Ya, ini juga jadi pada. Kenapa? Karena setiap Fx kan ada X ya. Nah, kita definisikan XK. Nah, jadi akhirnya F garis ini menjadi suatu isomorfisme ya. Jadi kita punya di sini F garis adalah suatu, nah F garis tapi domainnya, kodomenya kita ganti dari G per K ke image-nya F. Ini adalah suatu isomorfisme. Nah, kalau isomorfisme berarti kesimpulannya G per K isomorfik dengan image. Nah, jadi di sini kita punya G per kernel isomorfik dengan image-nya F. Nah, itu yang kita sebut the first isomorphism theorem. Nah, itu penjabarannya. Teorema isomorfisme yang pertama. Kalau pertama berarti ada yang kedua, ketiga Pak. Ya. Tapi di buku kalian itu sebagai soal. Ya. Sudah dibaca? Belum. Kalau nggak salah nomor 49 50 ya. Coba lihat soal dari bagian bab itu ya. Kalau nggak salah soal 49 50 gitu ya. Ya. Ya, itu. Nah, karena soal mestinya Anda sudah mencoba mengerjakan ya. Wong tebesnya aja baru paham ini Pak, saya ngerjakan yang kedua. Nah, tapi sebelum kita berlanjut ke the second dan the third, kita beri kita gunakan ilustrasi ya. Tadi di soal quiz itu contoh soal yang menggunakan teorema isomorfisme ya. Nah, saya keluarkan di quiz. Jangan-jangan sudah bisa mengerjakan. Itu sebenarnya saya ambil kuis dari istilahnya bendanya itu yang sudah familiar kan ya. GL sudah familiar, SL sudah familiar, Z familiar, 6Z, Z6 semuanya familiar kan ya. Nah, itu barang-barang yang sudah familiar. Jadi nggak perlu dibuktikan lagi. Nah, kalau Anda mau menggunakan teorema isomorfisme untuk menggunakan itu, berarti Anda harus mengkonstruk homomorfisme, mengkonstruk ya, dengan menunjukkan image dan kernelnya ini, memenuhi ini gitu ya. Contohnya yang nomor 1, itu kita akan menunjukkan bahwa GL dibagi SL isomorfik, mati ya. Mati lampunya juga mati kok. Mati semua. Ya. Nah, nggak apa-apa. Berarti
Yang penting kameranya nggak mati ya. Nah, kita akan nomor 1 kan kita akan membuktikan GL dibagi SL isomorfik dengan R bintang. Nah, kebayang kan dalam melihat nih. Jadi yang di sini akan ditempati R bintang, di sini ditempati oleh SL, di sini GL. Berarti kita harus membuat pemetaan dari GL ke R bintang. Nah, ya. Nah, gitu. Kemarin sudah ada itu pemetaannya. Nah, mestinya juga sudah Anda tinggal recall, yaitu ke determinan loh. Gak kebayang waktu mengerjakan kuis ke itu? Harusnya kebayang ya. Saya kemarin kan ngambil yang sudah ada gitu ya. Nah, jadi kita buat F-nya di sini adalah dari GL ke R bintang. Matriks dipetakan ke determinannya ya tuh. Ini cara menggunakan ya. Cara menggunakan teorema ingat ya, cara diidentifikasi kan ya. Nah, kita mundur. Berarti F-nya di sini kita ya di situ soalnya GL2 tapi sebenarnya itu bisa diperumum ke GLN ya, pembuktiannya sama ya. Kebetulan di situ saya pakai ke GL2. Nah, jadi F di sini kita buat pemetaan dari GL2R ke R bintang ya. Ingat di sini grup terhadap operasi kali matriks, ini grup terhadap operasi kali bilangan real ya. Nah, ya, ini bilangan real yang tidak nol ya. Di sini FA matriks adalah determinan A ya. Itu definisinya kan ya. Kita sudah membuktikan bahwa itu adalah ya, jadi yang pertama klaim bahwa F itu suatu homomorfisme. Sudah dibuktikan ya. Anda tinggal nulis ulang. Berarti pertama klaim bahwa F adalah homomorfisme grup. Nah, yang kedua identifikasi kernelnya. Kemarin sudah kita identifikasi juga ya. Anda sudah bisa membuktikan. Berarti yang kedua kita klaim kernelnya ya. Nah, kernel F-nya adalah SL. Nah, yang terakhir identifikasi image-nya. Agar kita dapatkan image-nya R bintang, kita tunjukkan itu pada ya. Ya, bagaimana menunjukkan pada? Ambil sembarang bilangan real tidak nol. Kemudian definisikan matriksnya. Ya. Jadi yang ketiga kalau kita misalkan ambil R aja, R anggota R bintang. Berarti R itu bilangan real dan tidak nol. Definisikan. Matriks A-nya adalah ini kan. R001, betul? Ya, determinannya kan R ya. Nah, kita lihat FA akan sama dengan determinan A sama dengan R ya. Jadi di sini F pada. Nah, udah. Kalau F pada berarti image-nya F adalah R bintang. Selesai ya. Menurut teorema isomorfisme pertama, teorema isomorfisme pertama kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris, the first isomorphism theorem fit ya. Bahasa Inggris fit, kalau bahasa Indonesia tip. Nah, ini dah diperoleh. Domainnya adalah GL dibagi SL. Nah, isomorfik dengan R bintang. Ya. Oke. Tuh. Gak lama toh? Pembuktiannya. Ini soal saya kasih 50 menit toh tadi ya. Harusnya leha-leha ya. Yang sudah ketemu idenya ya. Kalau nggak ketemu ya sampai waktunya habis juga nggak terkerjakan ya. Idenya semua sudah ada ini kemarin ya, sudah muncul, tinggal merangkum aja. Paling yang belum eksplisit kemarin membuktikan pada ya. Satu-satu mencari kernel juga sudah, menunjukkan homomorfisme juga sudah. Oke, baik, itu kuis pertama ya. Kuis kedua itu juga sama ya. Kita akan membuktikan, itu juga bisa diperumum ya, 6-nya itu bisa diganti N juga ya. Jadi nanti secara umum kita punya bahwa Z dibagi
NZ itu akan isomorfik dengan ZN. Ya, cuma dalam kuis saya buat kasus 6 aja gitu ya. Nah, itu sebenarnya secara umum bisa berlaku ya. Kita punya teori secara umum. Nah, jadi jika begitu mengidentifikasi, kalau kita gunakan teori isomorfisme kan G-nya di sini Z, ya kan? Yang di sini NZ, di sini ZN, atau dan lebih soal ini 6Z, ini Z6 ya. Nah, berarti di sini definisi fungsinya ya. Ya kalau saya langsung ke ZN boleh ya. Nah, itu ke Z6 silakan ya. Nah, ini adalah pemetaan alamiah lagi ya. Yaitu unsur dipetakan ke kelasnya ya. Bukan koset tapi kelas ya. Nah, di sini Fx adalah kelas X ya. Gitu ya. X dipetakan ke kelas X ya. Nah, kalau membuktikan dia homomorfisme, saya kira langsung menggunakan operasi tambah ya, yang ada di Z dan di Zn. Yang pertama, kalau saya ambil X dan Y di Z sebarang, nah kita lihat bahwa Fx ditambah Y sama dengan kelas X tambah Y, sama dengan kelas X ditambah kelas Y. Ini by definition operasi yang ada di Zn ya. Ini akan sama dengan Fx ditambah Fy. Berarti F homomorfisme group. Yang kedua kita cari kernelnya ya. Kernel F itu adalah X anggota Z. Demikian hingga Fx sama dengan identitas. Identitas di Zn apa? Kelas 0 ya. Ya, kelas 0. Ini? Ya, per definisi. Nah, ini berarti X anggota Z, definisi Fx adalah kelas X. Ya. Kelas X sama dengan kelas 0. Nah, X-nya apa kalau dia sama dengan kelas 0? Ya kelipatan N, betul ya? Nah, betul? Nah, ini kelipatan N berarti NZ toh. Semua X kelipatan N ya di situ ya. Nah, berarti sebagai himpunan NZ. Kalau kita nulis dalam notasi ya, X anggota Z sedemikian hingga X sama dengan NK untuk satu K ya. NZ. Nah, sekarang image. Agar image-nya menjadi Zn, kita tunjukkan dia pada. Toh? Ya. Yang ketiga, kalau saya ambil misalnya kelas A, anggota Zn sebarang, jadi A mesti anggota Z, toh? Kalau kelas A. Iya. Nah, jadi kita punya FA sama dengan kelas A. Ya. Jadi F pada. Kalau F pada, jadi image-nya F sama dengan Zn. Ya. Dengan menggunakan the first isomorphism theorem, selesai. Ya. Nah, berdasar teori isomorfisme pertama, berarti Z dibagi NZ isomorfik dengan Z. Oke, itu adalah contoh ilustrasi penggunaan ya, yang tadi saya keluarkan di kuis, sekaligus diangkat sebagai contoh biar nggak penasaran ya. Kuliah terakhir biar nggak ada penasarannya ya, nanti penasaran dengan kuis, nanti dibawa penasaran dibawa sampai UAS, UAS sampai penasaran, sampai UAS masih penasaran dengan soal kuis ya. Lah iya, soalnya memang nggak dikerjakan ya, jadi penasaran terus ya. Orang itu harus kalau penasaran harusnya termotivasi untuk menyelesaikan ya, karena kan kita enggak biar nikmat Pak, penasaran terus itu kan nikmat ya. Oke, ada pertanyaan dengan teorema yang pertama? Ya. Yang kedua, yang ketiga walaupun sebagai soal saya coba dibahas saja ya. Saya karena nggak yakin Anda
berani mencoba mengerjakan gitu ya. Nanti. Nah, sebenarnya kalau Anda mau dicari juga ada di tempat lain buktinya gitu ya. Cuma nggak yakin dengan waktu sepekan apakah Anda ketemu apa kita itu. Sebenarnya bisa ketemu, cuma usahanya seberapa banyak. Ini nggak muncul ya. Lampunya masih mati. Diganti. Oh itu aja. Loh, oh nggak nyantol ya? Tak kira mati. Kalau lampu mati biasanya dengar genset ya. Nah harusnya ini kok gensetnya nggak bunyi. Jangan-jangan kehabisan BBM gitu ya gensetnya. Oke. Nggak nyantol itu ya. Ini kan kartunya sembarang, yang penting nyantol ya. Ada juga sensor yang harus pakai kartu khusus ya. Contohnya sensornya yang di jalan tol itu harus pakai tap S ya. KTP nggak mau dia. Nah, nanti teorema yang kedua, ketiga itu kenapa Pak Galian menganggap itu nggak terlalu penting dianggap sebagai soal? Karena bisa dibuktikan dengan teorema yang pertama ya. Akhirnya yang dianggap esensial teorema yang pertama saja gitu ya. Nah ini tadi yang teorema yang pertama ya. Nah, yang kedua nanti akan memakai ini ya. Nah ini ya. Kalau saya punya dua subgroup, kita punya perkalian ya. Perkalian dari subgroup, itu kalau salah satu normal, kemarin kan kita punya bahwa hasil kali ini menjadi subgroup ya, berarti dia grup. Nah kemudian kita punya L bagian dari KL ya. Nah L karena normal di G otomatis normal di KL ya. Nah berarti KL per L jadi terdefinisi sebagai grup ya. Nah kalau kita melihat ini, berarti nanti yang kebayang kita kalau menggunakan teorema isomorfisme pertama, kita buat pemetaan dari K ke sini. Nih ya. Kita tunjukkan kernelnya yang irisan ini. Betul ya? Betul ya? Itu harus kita bayangkan. Jadi nanti domainnya K, kodomainnya KL per L, kita tunjukkan kernelnya K iris L ya. Nah itu cara menggunakannya ya. Nah, itu harus tahu dulu ya kalau kita mau gunakan ya ilustrasinya. Nanti baru detailnya. Kalau itu kita nggak tahu, pasti susah, ngawur gitu ya. Nah, namanya perencanaan yang bagus ya. Nah, kita lihat ya di situ bagaimana mendefinisikannya. Jadi kita definisikan dari K ke KL per L. Nah, kita buat pengaitannya. Apa pengaitannya nanti ya? Ini kita akan membuat dari K ke KL per L. Nah, sekarang kita runut dulu ya. Kalau saya ambil K, anggota K, ya, ini. Nah, K anggota K, pasti K itu anggota KL. Mengapa? Karena K bisa dulu sebagai K dikalikan identitas ya. Nah, K itu akan sama dengan K kalikan identitas, otomatis dia anggota KL. Karena K-nya anggota K, identitas anggota L juga, karena L subgroup ya. Jadi otomatis K anggota KL. Kalau K anggota KL berarti K dikalikan L, ya, L besar. Pasti anggota KL per L. Sampai sini paham? Kalau G anggota G, berarti GL anggota G per L, betul? Betul, paham? G anggota G, berarti GL anggota G per L. Nah, kalau K anggota KL, berarti K dikalikan L anggota KL per L, betul? Nah, itu. Berarti kalau kita buat pengaitan dari K ke KL, berarti dia akan mendefinisikan pemetaan, betul? Ya, berarti sini nanti K kecil dikaitkan dengan
Ya. Ini well define-nya cukup kita tunjukkan bahwa hasilnya berada di sini. Samaannya nggak penting. Kenapa? Karena ini adalah unsur ya. Ya, kalau unsur itu ya kalau unsurnya sama masih sama, unsurnya beda masih beda itu ya. Nah, itu ya, itu jadi kesamaan jadi nggak penting. Ya, kita sebut ini sebagai F. Jadi akhirnya F ini suatu pemetaan kan? Ya. Nah, kalau F sebenarnya kalau membuktikan seperti ini yang terpenting ya. Ide membuat pemetaannya ini yang awal ya. Berikutnya kan tinggal reguler ya. Membuktikan homomorfisme, mencari kernel, mencari image itu kan reguler ya. Yang sebenarnya ideasnya di sini. Bagaimana kita membuat pemetaannya itu ya. Nah, lihat Pak Iri tadi kalau menyusun itu nggak hafalan ya di sini ya. Nggak hafalan itu kalau hafalan ya udah hilang semua nih ya. Nah, ini sistematikanya dilihat gitu ya, cara mendefinisikan dan seterusnya. Nah, sekarang tinggal klaim homomorfisme, cari kernelnya, cari image-nya, selesai ya. Pertama diambil dua unsur di K, ya, misalnya ambil X dan Y anggota K, berarti F X Y, ya, by definition berarti sama dengan X Y L, ya, betul ya. Nah, ini ya ini tinggal ngitung aja XL YL perkalian koset Fx Fy. Oke, terus yang kedua kita cari kernelnya. Kernelnya adalah X anggota K sedemikian hingga Fx sama dengan identitas. Di sini apa identitasnya? Identitas di kodomin L atau EL ya tuh. L atau EL. EL atau L sama ya. Berarti kita punya X anggota K sedemikian hingga ini tadi XL. XL sama dengan L. Kesimpulannya? Ya, X anggota L, betul? Iya, kemarin ingat AH sama dengan H jika A berada di H, betul? Nah, ini X anggota K, X anggota L. X anggota K sedemikian dengan X anggota L, berarti ya K iris L, toh? Berarti kita kan X anggota K dan X anggota L, toh? Iya, berarti ini. Nah, berarti ya K iris L sebagai himpunan, toh? Nah. Kalau kita ingin menyatakan ya X anggota K dan X anggota L ya. Nah, itu berarti himpunannya K iris L. Oke. Berarti kernelnya adalah K iris L. Nah, tinggal mencari image. Kalau agar image-nya menjadi seluruhnya ya kita tunjukkan pada ya. Yang ketiga, kalau saya ambil yang berada di sini berarti misalnya AL anggota KL, betul ya? Seperti ini. Berarti karena AL anggota KL per L, sorry, KL per L, jadi A itu anggota KL, ya. Berarti saya bapak tuliskan A itu misalnya sebagai K kecil L kecil, ya. Ya, untuk suatu K di K, L di L, ya. Nah, sekarang K-nya ini yang kita pakai. Jadi kan kita punya K anggota K. Nah, ini sebagai anggota domain kan? Berarti K anggota K. Sekarang kita ambil petanya FK, ya. Menurut definisi adalah KL. Nah, KL itu akan sama dengan KL dikalikan dengan L. L itu adalah LL, betul? LL sama dengan EL kan? Iya.
Kenapa? Karena L-nya berada di L ya. Nah, paham sampai situ ya? Nah, ini akan sama dengan KL L. Sama dengan A. Pada toh? Nah, jadi F pada. Jadi image-nya F ya sama dengan KL per L. Nah, berdasar tip. Nah, sudah domainnya K, dibagi kernelnya K iris L, isomorfik dengan image. Selesai ya. Itu the second ya. Ini soal ya kalau di bukunya Pak Galian. Nah, teorema yang ketiga itu soal juga. Nah, ini yang ketiga ini gampang mengingatnya seperti pembagian bilangan ya. Nah, ya. G per L dibagi K per L, kalau bilangan kan sama dengan G per K ya. Nah, ini the set ya. Ini kalau kita lihat nanti ya, ini karena K dan L-nya subgrup normal, berarti G per K nanti terdefinisi gitu ya, sebagai grup. Ini G per L, K per L. Berarti ini semuanya terdefinisi ya, sebagai grup faktor ya, karena ada syarat normalnya itu. Nah, berarti kalau kita lihat ini, nanti kita buat pemetaan dari G per L ke G per K, kita tunjukkan kernelnya adalah K per L ya. Ya, itu ya. Jadi ini domainnya G per L, kodomainnya G per K, kita tunjukkan kernelnya K per L gitu ya. Kalau kita menggunakan teorema yang pertama. Kita lihat sebagai pengaitan dulu sebelum kita menyimpulkan sebagai pemetaan ya. Kita lihat dari G per L. Maunya dikaitkan ke G per K. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita lihat unsur di sini dulu. Ya. Di sini kita bekerja dengan koset. Ini juga harus well define-nya, kesamanya jadi penting ya. Nah, terus masuk di kodomain juga penting juga ya, apakah pengaitannya berada di sini ya. Jadi kalau kita lihat GL anggota G per L, nah kita lihat di sini berarti G anggota G, nah berarti nanti GK pasti anggota G per K ya. Nah nanti berarti GK anggota G per K. Jadi dari pendefinisinya oke. Sekarang kita lihat well define-nya ya. Kalau saya punya XL sama dengan YL ya. Kesimpulan kita apa di sini? X inverse Y anggota L, betul ya? Jadi di sini X inverse Y anggota L. Padahal diketahui L itu subset dari K, ya. Ya sebenarnya subgroup ya, cuma karena sama-sama grup, karena L maka X inverse Y juga anggota K. Tuh. Karena X inverse Y anggota K ya kesimpulan jadi XK sama dengan YK. Tuh. Nah, jadi kalau ini saya sebut F pemetaannya ya. Nah, pengaitannya pertama kita lihat pengaitan dulu ya. Jadi ini akan diperoleh F XL sama dengan F Y L ya.
Jadi F yang mengaitkan GL ke GK ini adalah well defined ya. Karena kita berangkat dari XL sama dengan YL, ternyata XK sama dengan YK ya. Nah, jadi F di sini sudah mendefinisikan pemetaan ya. Oke. Aman tidak pemetaannya? Lah berikutnya tinggal reguler lagi ya. Buktikan homomorfisme, cari kernelnya, cari image-nya, selesai gitu ya. Kalau membuktikan homomorfisme saya kira lebih gampang karena hanya menggunakan definisi operasi coset ya. Yang pertama kalau misalkan kita punya XL dan YL anggota G per K, kita lihat F dari XL dikalikan YL. Ini berarti F dari XYL. XYL menurut definisinya sama dengan XYK. Berarti sama dengan XK YK. Berarti sama dengan F XL F Y L. Selesai. Umumnya saja oke. Nah, sekarang kernelnya. Kita cari kernelnya F. Di situ berarti XL anggota G per L sedemikian hingga F XL. Nah, identitas di G per K. Ya K atau EK ya. Nah, namanya EK. EK ya. EK atau K sama aja ya. Kita nyebutnya K saja boleh ya. Nah, nanti EK ada yang tersinggung ya. Berarti betul identitasnya EK. Nah, oke, di sini berarti XL anggota G per L. Nah, ini berarti XK sama dengan K. Nah, kemudian ini kita lebih XL anggota G per L sedemikian hingga X-nya anggota K. Nah, kalau X-nya berada di K berarti ini himpunan apa? Himpunan K per L. Ya. Kalau X-nya anggota G, itu anggota G per L. Kan K di sini, berarti ini nggak harus seluruhnya kan? Nah, K itu kan subset dari G ya, berarti cukup di K saja ya. K per L. Nah, kernelnya sudah. Oh ya. Tinggal membuktikan dia pada agar image-nya jadi G per K. Ya. Yang ketiga, kalau saya ambil misalnya G K itu anggota G per K barang ya. Nah, ya saya kira mudah saja karena GK anggota ini berarti G kan anggota G. Jadi GL anggota G per L ya. F dari GL sama dengan GK. Selesai. Jadi pada. Jadi F pada. Jadi image-nya F sama dengan G per K. Selesai. Menurut teori isomorfisme pertama. Nah, sudah. Domain dibagi kernel G per L dibagi K per L isomorfik dengan image G per K ya. Oke, itu pembuktian teorema isomorfisme ketiga ya. Jadi kalau kita lihat
teorema kedua, ketiga itu bersumber pada teorema pertama ya. Jadi sebenarnya yang penting yang pertama ya. Ya, buktinya Pak, kalian anggap aja sebagai soal gitu ya. Nggak diangkat sebagai teorema di dalam ya. Ya artinya nanti kalau kita ketemu soal ya arahkan aja ke teorema pertama aja cukup ya. Ya. Walaupun bisa digunakan kedua kan bisa digunakan pertama ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan, ada sisa waktu kita bisa melihat beberapa catatan-catatan yang ada di buku tentang teorema-teorema kecil yang menggunakan teorema isomorfisme ya, yang ada di bukunya Pak Galian. Nah, nanti yang kecil-kecil sebagai akibat itu ya. Nah, akibat nanti biasanya digunakan teorema ya. Nah, akibat pertama saya kira cukup mudah melihatnya kalau kita bekerja dengan finite, kita bisa menghitung berdasarkan order itu ya. Nah, akibat satu itu langsung kita lihat dari teorema pertama ya toh. Karena kita punya G dibagi kernel itu isomorfik dengan Pg ya. Nah, itu ya. Kalau yang pertama penjelasannya saya kira langsung ya. Langsung dipakai dari teorema pertama. Akibat itu biasanya tidak terlalu susah ya, langsung dipakai teoremanya. Ya. Kalau menurut teorema kan G dibagi kernel isomorfik dengan Pg ya. Jadi G dibagi kernel P isomorfik dengan Pg. Pg itu image ya. Nah, berarti di sini nanti ordernya langsung sama kan? Karena isomorfik kasih satu-satu ya toh. Berarti order dari G per kernel P itu sama dengan order Pg. Nah, ingat ini dengan menggunakan teorema Lagrange ya. Ya toh. Ini kan berarti menyatakan banyaknya koset atau indeks kan? Nah, ini akan sama dengan order G dibagi order ini. Kalau hingga kan itu ya. Kalau tak hingga nggak bisa dilakukan pembagian gitu ya. Nah, ini akan sama dengan order G dibagi order kernel. Nah, kan sama dengan itu akibat satu ya. Akibat dua itu langsung diterjemahkan dari akibat satu ya. Nah, akibat dua berarti yang pertama di sini, yang kenapa kok order Pg membagi order G dari sini langsung, ya toh? Nah, ini kan ekuivalen dengan order G sama dengan order kernel P dikalikan. Nah, ini kan berarti definisi pembagian toh? Dari sini berarti Pg ordernya akan membagi order G. Nah, kemudian kalau Pg membagi order G garis, dari mana? G garis kan kodomain ya. Jadi P tadi ini ya. P tadi dari G ke G garis. Nah, kenapa kok P G ordernya membagi G garis, order G garis? Itu teorema Lagrange aja. Kenapa? Karena Pg itu subgroup, ya toh? Ya, Pg itu subgroup dari G garis. Nah, menurut teorema Lagrange ya pasti order Pg, nah, ya kan? Pasti membagi order G garis. Order subgroup membagi order grup, yaitu teorema Lagrange. Jadi di sini order image itu harus membagi, maksudnya ya, baik order domain maupun kodomain gitu ya. Nah, tidak hanya sekedar, kalau akibat teorema Lagrange langsung kan membagi order kodomain. Ternyata dengan menggunakan teorema isomorfisme, dia juga membagi order domain ya. Order image akhirnya. Nah, misalkan kita punya pemetaan dari Z
6 ke Z4 ya. Image-nya pasti harus ordernya membagi 6 membagi 4 ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Bagi 6 bagi 4 kemungkinannya cuma 1 2 ya. Nah, jadi kemungkinan cuma 2 itu ya. Berarti kalau kita ingin membuat homomorfisme cuma ada 2 kemungkinan itu gitu loh ya. Makanya nanti ada soal carilah semua homomorfisme ya. Nah, berarti sini jadi kalau kita buat pi, nah gitu ya. Jadi kemungkinan order pi Z6 atau image pi, nah ordernya kemungkinan cuma 1 atau 2 ya. Nah, ya yang 1 itu apa? Kita identifikasi ya pemetaan. Yang kalau order image-nya cuma 1 ke identitas betulnya. Kalau yang 2 cuma ya yang ke image-nya cuma isinya mestinya apa? Kalau dibagi 2 ya 0, 2 ya. Nah, pemetaan yang ke 02 dari Z6 apa? Nah, gitu toh. Nah, di sini cuma ada dua kemungkinan ya itu cara menganalisa ya. Jadi menggunakan akibat ini. Itu biasanya soal-soal berkaitan dengan carilah semua homomorfisme dari Z6 ke Z4 ya. Nah, ini caranya begini ya. Nah, kalau muncul soal seperti itu jangan bingung, menggunakan ini aja bahwa image-nya pi pasti membagi order domain dan order kodomain. Nah, ordernya 6, ordernya 4. Membagi 6 dan 4 kemungkinan cuma 1 atau 2 ya. Nah, yang ordernya 1 ini berarti pemetaan yang pertama itu definisinya yang ke 0 ya untuk semua X. Yang kedua ini X ke 2X ya. Betul ya? Ya, hasilnya kan 0 atau 2 aja ya. Nah, itu jadi cuma ada dua pemetaan ini sebut aja P1, ini P2 ya. Definisinya itu. Nah, itu cara. Jadi kalau Anda ketemu muncul kadang-kadang soal itu ya, carilah semua homomorfisme dari ini ke sini ya. Semua gitu ya. Nah, mengidentifikasi semua bisa kita definisikan kemungkinan image-nya kan ya. Nah, itu kemungkinan image-nya. Oke. Nanti ada di contohnya sini. Ini teorema kecil-kecil sebagai akibat gitu ya. Yaitu nanti implementasinya di soal. Nah, itu. Oke, terus akibat lagi yang nanti example masih banyak ya contoh-contohnya. Nah, ini kebalikan dari kemarin kalau kita punya homomorfisme, kernel adalah normal. Ya kan? Kalau kita punya subgroup normal, kita bisa mendefinisikan pemetaan. Sebenarnya kan gitu aja ya. Nah, itu dibaliknya dengan menggunakan kernel ya. Ini kebalikan dari teorema kernel itu. Ini buktinya sudah ada, nanti dilihat. Ini menginvestigasi metanya. Terus kemudian ini tinggal exercise-nya, ini banyak ya. Soalnya banyak, saya jamin sampai UAS ini nggak selesai dikerjakan. Ya fokus saja dengan tugas itu ada 2 soal ya. Tapi kalau ingin ini banyak ya, Anda berlatih ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Masih ada beberapa menit. Jangan nanyakan tugas ya. Ingin cepat mengerjakan, tanyakan jawabannya tugas. Nah, seperti soal nomor 24 itu hanya reguler ya, itu hanya menentukan ya. Tentukan petanya ya. Px ya. Itu yang diketahui P7 sama dengan 6, tapi Anda diminta mendefinisikan Px-nya. Bisa? Nomor 24 itu. Yang hanya diketahui P7 sama dengan 6. Bisa mendefinisikan Px-nya? Itu cara yang paling sederhana dijejer-jejer gitu ya. Sebenarnya kata kuncinya kalau Anda bisa menemukan P1, ya itu selesai ya. P1. Karena nanti Px itu kan berarti P1 dikalikan X toh? Ya, kalau homomorfisme kan gitu ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya Anda bisa menemukan P1. Seperti soal nomor 24 itu ya.
Ya. Ada yang sudah mencoba menemukan PX-nya? Ketemu? Ya coba. Menemukan gimana? Lo ya. Kan masa nebak itu kan ya? Mesti kan ada urut-urutan yang menemukannya. Dari P7 sama dengan 6, bagaimana menemukan PX gitu kan ya? Nah. Ini masalah mengkomunikasikan ya. Kadang-kadang kita punya idenya tapi menyampaikannya susah gitu ya. Nah itu bahaya itu ya. Punya ide susah mengeksplain ke orang lain. Tidak bisa itu sama dengan P7 sama dengan K mod 15. Coba ayo tulis. Gak apa-apa coba. Ya. Nggak, nanti kan saya bantu bagaimana mengeksplain yang ya, yang penting idenya dulu coba. Tulis saja ya. Boleh dihapus bagian. Ini sering ya soal itu diketahui yang spesial, yang khusus, disuruh mencari secara umum definisinya gitu ya. Tadi kebetulan pas nyorotnya kalau itu. P7 sama dengan 6. Ya. Kalau saya sih cenderung kalau biar nggak bingung saya kotai itu ya. Nah, sebagai kelas. Kalau lagi belajar itu biasanya kan susah membedakan ini bilangan bulat atau ini kelas itu ya. Ini kan maksudnya kelas ya. Kelas 7 di Z50, kelas 6 di Z15 nah, itu ya. Lupa. K-nya 3. Ya toh. 3 mod. Nah, gitu toh. Nah, ya toh. Gitu kan? Kalau mau konsisten nulisnya kan. Oh iya. Berarti PX sama dengan 3X ya. Jadi dimisalkan ya maksudnya gini, kalau PX itu sebenarnya kan bisa diubah P1 kali X ya. Ya, gitu ya. Berarti P1 X ya. Berarti kata kuncinya mencari P1. Ya, sama. Yang lain paham begini. Coba bandingkan kalau nulisnya begini nanti paham yang mana ya. Kalau saya sih lebih menggunakan simbol kurung ya. Kurung siku. Terus sorry. Jadi ya, itu dari Z50. Nah, ini kalau saya cenderung nulisnya gini, P dari kelas 7 berada di Z50 itu sama dengan kelas 6 di Z15 ya. Ini yang di dalam ini saya ubah P
dikalikan 7 kali 1. Ini ya, sari kurung ya. Sama kan ya? Ini sama dengan 6. Berarti 7 dikalikan pi 1. Nah, dimisalkan, nah gitu ya. Pi 1 itu sama dengan misalnya K modulo 15 gitu ya. Kelas 15 ya. Nah, misalkan pi dari 1 50 itu sama dengan K misalnya ya. 15. Ya. Berarti 7 K 15 ya akan sama dengan 16. Nah, gitu. Pertanyaan terakhir, persamaan terakhir kan? Berarti ini dalam modulo 15 ya. Berarti 7K kongruen dengan 6 modulo 16. Itu penyelesaiannya ya. Atau kalau ya ini dengan modulo 7K kongruen 6 mod 15. Gitu kan? Ya sudah, tinggal menyelesaikan ini kan. Sama dengan sana menyelesaikannya. Cuma saya menggunakan penyederhanaan aja. Nah, ini dibuat supaya kelipatan 7. Ya, 21 tadi ya. Nah, berarti kelas ini 15 sama dengan kelas 3. Nah, gitu kan? Berarti nanti Px itu ya, Px itu akan sama dengan X P1 toh. Gitu toh? Jadi sebenarnya sini kan kita peroleh P1, sebenarnya kan ini ya. Jadi kan di sini P1 itu sama dengan 3. Nah, gitu kan? Jadi secara umum Pi dari kelas X, ini saya nulisnya biar konsisten aja, itu kan sama dengan ya, Pi itu berarti 7 X ya. X saya kalikan dengan Pi dari 1. Ya. Ini kan? Jadi sama dengan X dikalikan kelas 3. Nah, gitu ya. Itu sistematisasinya gitu ya. Kalau lagi belajar saya cenderung pakai siku-siku itu ya, biar nggak bingung antara ini bilangan bulat dan kelas gitu ya. Nah, kelas ekivalen. Jadi sebenarnya kata kuncinya ini ya. Kita punya fx, ya kalau px ya, px itu diubah menjadi x kali p1. Kalau diaditif ya toh. Kalau dimultiplikatif, px itu sama dengan apa? P1 pangkat x gitu ya. Ini kalau diaditif, ini kalau dimultiplikatif. Ya, karena grup itu kan ada yang kita melihatnya sebagai perkalian, sebagai tambah ya. Nah, itu. Jadi kata kuncinya mencari P1 gitu ya, peta dari 1 gitu ya. Nah, peta dari 1 bisa dicari dari yang diketahui itu ya. Yaitu gampangannya kan 7 kali peta 1 sama dengan 6 ya. Satunya apa gitu aja kan gitu ya. Nah, itu kalau kita ingin cepat. Nah, nanti soal-soal semacam itu cukup sering muncul. Nah, kalau sudah ketemu definisinya tinggal mudah mencari image, mencari kernel, ini prapeta ya. Prapeta dari 12 itu semua unsur yang dipetakan ke 12 ya. Jadi jawabannya berupa himpunan ya.
tidak satu unsur loh ya. Ini bukan inverse dari itu, tapi kan fungsinya tidak harus satu-satu pada ya. Nah, kalau itu berarti prapeta itu artinya definisinya adalah himpunan anggota domain yang dipetakan ke 12. Itu arti prapeta, image ya. Dan determine the set of all element, ada terjemahnya kan. That map to, nah, itu kan unsur, semua unsur yang dipetakan ke 12. Ya, kalau sudah ketemu definisi pemetaannya, itu terjawab semua ya, B, C, D-nya ya, gampang. Udah. Nah, ini mirip yang Pak Heri katakan nomor 25 itu ya. Homomorfisme dari Z20 ke Z10 ya. Kita identifikasi dari image-nya dulu ya. Ya, image-nya di situ karena order domainnya 20, order kodomenya 10. Nah, jadi dia harus membagi 20 dan membagi 10 image-nya ya. Kemungkinan image-nya ordernya adalah 1, 2, 5, 4 enggak. 1, 2, 5, 10. Ya. Ada 4 kemungkinan ya. Nah, kalau bisa Anda bisa mengidentifikasi sampai definisinya tadi gitu ya. Definisinya. Yang order 1 ya, yang apa? Yang image-nya ordernya 1 berarti cuma identitas saja ya, berarti semua unsur di domain dipetakan ke identitas. Kalau ordernya 2, berarti image-nya cuma di sini 2. Kalau kodomenya Z10, image-nya cuma 2, berarti subgroup dari Z10 yang ordernya 2, 0, 5 isinya itu. Nah, yang image-nya 05 apa definisinya kan gitu kan, mundur gitu ya. Jadi kita mencari pemetaan dengan cara mencari image-nya dulu. Jadi image itu kan subgroup dari kodomain. Kalau ordernya 2, subgroup dari Z10 yang ordernya 2, nah gitu kan, isinya adalah 15. Terus yang berikutnya ordernya 5, ya. Subgroup dari Z10 yang ordernya 5. Berarti image-nya isinya 0, 2, 4, 6, 8. Nah, tinggal terus definisinya apa gitu ya, mundur ya. Jadi mencari definisinya berdasarkan mengidentifikasi image-nya. Yang terakhir 10 ya, berarti Z10 sendiri ya. Nah, nanti dari Z20 yang image-nya akan menjadi Z10 ya 2 kalinya ya. Nanti 2 kali ya. Ya, paham ya gitu ya. Jadi mencari kemungkinan homomorfisme berdasarkan identifikasi order dari image ya terkait tadi, karena kita sudah tahu bahwa order image pasti membagi order domain dan kodomain ya. Mirip ya soal. Ini mirip yang Pak Heri sampaikan tadi. Oke, saya kira waktunya sudah habis ya, 9.31 itu. Ya, terpaksa harus diakhiri. Sampai ketemu pekan depan di jadwal UAS ya. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.